Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu Guru harap semua sehat-sehat saja ya. Baik, Ibu Guru akan absen. Siapa yang tidak hadir? Baik, 2 orang ya yang tidak hadir. Siapa lagi yang tidak hadir? Oke, 2 orang saja. Yang sakit 1 orang ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, Bu Guru minta Siren berdoa. Baik, semuanya berdoa ya. 2 selesai. Terima kasih Siren sudah bawa kita dalam doa. Baik anak-anak, semuanya sudah sarapan dari rumah ya. Ibu Guru harap semua sudah sarapan, karena kalau kita tidak sarapan nanti tidak semangat ikut belajar. Iya, semuanya siapkan bukunya. Kita akan belajar hari ini dengan tema 2 yaitu selalu berhemat energi, dengan subtema 1 yaitu sumber energi, dengan pembelajaran 1. Iya, Ibu Guru akan bagikan kelompok. Ada 3 kelompok yang Ibu Guru akan bagikan. Nanti ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, sekarang buka bukunya di halaman 1. Silakan yang masing-masing kelompok buka bukunya di halaman 1. Iya, buka buku di halaman 1. Kemudian siapkan pensil dan bukunya untuk menulis. Anak-anak, ada yang tahu apa itu sumber energi? Iya, sumber energi sangat penting bagi kehidupan kita setiap hari. Nah, semua makhluk hidup itu adalah hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, tahukah kamu sumber-sumber energi apa saja? Ada yang tahu? Coba perhatikan di buku siswanya di situ di halaman 1 ada sebuah gambar. Nah, di situ ada sebuah gambar. Coba masing-masing kelompok silakan tulis, ada 3 pertanyaan dijawab. Tapi lihat dulu ada gambar apa saja yang ada di dalam buku itu. Lalu tulis jawab ya, apa yang diceritakan gambar tersebut. Silahkan dikerjakan. Ibu Guru kasih waktu 2 menit. Ya, baik anak-anak, sudah 2 menit. Nanti ditukar ya jawabannya, kelompok A ke kelompok B. Kelompok B jawabannya kasih ke kelompok C. Kelompok C jawabannya ditukar ke teman kelompok A. Nah, apakah sudah lihat teman punya jawaban? Oke, nanti masing-masing hasilnya coba disampaikan. Coba kelompok A kasih tahu sama Ibu Guru, apa gambar apa yang ada di dalam bukunya? Gambar apakah? Iya, ada gambar matahari, gambar seorang perempuan yang sedang menjemur apa? Pakaian. Seorang perempuan yang sedang menjemur pakaian. Nah, kira-kira apa itu fungsi dari matahari untuk kehidupan kita sebagai manusia? Iya, benar sekali. Siapa yang biasa cuci sepatu di rumah? Bantu mama. Iya, kalau mau cuci sepatu apakah kita butuh cahaya matahari untuk kasih kering kita punya sepatu? Bagus, kita butuh cahaya matahari. Nah, manfaat yang lain untuk tumbuhan apa? Untuk apa sayang? Untuk apa? Fotosintesis, supaya tumbuhannya bisa menghasilkan makanan dari fotosintesis dari cahaya matahari. Untuk hewan apa? Air di dalam tanah itu tidak keluar sendirinya, tapi membutuhkan sumber panas. Sumber panas yang terbesar itu apa? Sumber energi panas itu adalah cahaya matahari. Itu adalah sumber energi yang paling terbesar di bumi ini. Nah, itu adalah manfaat dari sumber energi panas, yaitu matahari. Jadi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh air, itu dari sumber energi panas. Nah, jadi dari dalam tanah itu menghasilkan air juga kita perlu apa? Cahaya matahari. Kemudian apa lagi? Terjadinya hujan. Nah, kalau seandainya panas sekali 1 hari di Nabire biasa,
ada penguapan terjadi, naiklah ke atas, lalu uap-uap itu menghasilkan titik-titik air. Setelah itu terjadilah awan mendung dan turunlah hujan. Nah, seperti biasa kita di Nabire ya. Biasa kalau di Nabire itu sering sore-sore turun hujan. Nah, itu adalah karena proses terjadinya uap panas tadi dari cahaya matahari turun ke bumi sehingga uapnya naik menjadi titik-titik hujan lalu menghasilkan hujan. Turunlah hujan. Oke. Apa sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Lihat bukunya. Beni ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Beni untuk membuktikan. Lalu lakukan percobaan dengan yang pertama. Perhatikan masing-masing kelompok. Siapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Kemudian yang kedua, jemurlah 2 helai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit dan 60 menit. Nah, ini tugas kelompok. Nah, jadi di sini Ibu Guru akan kasih contoh. Di sini Ibu Guru sudah bawa 2 helai kertas, kemudian ada 2 helai tisu dan juga sapu tangan. Terus Ibu Guru sudah siapkan ini juga air ya, 1 teko air, setengah ya. Nah, di sini kita akan basahkan sapu tangan. Sabar, kita basah. Sudah, ini kusuk action itu. Basahkan sapu tangan. Lalu 2 helai tisu. Lalu 2 lembar kertas. Nah, caranya seperti ini ya. Nanti setelah sudah dibasahkan, setelah itu masing-masing 1 lembar dan 1 helainya kita letakkan di tempat yang kena matahari, di tempat yang panas. Kemudian untuk yang sisanya kita taruh di tempat yang tidak kena matahari ya. Setelah itu kita tinggalkan. Lalu kita tulis setelah sudah selesai percobaan, kita tulis hasilnya ada di dalam tabel. Di dalam tabel sebagai laporan. Nanti masing-masing kelompok boleh melaporkannya ya. Baik, sekarang anak-anak boleh menulis laporannya karena tadi sudah praktek. Jadi silakan tulis laporannya masing-masing kelompok A, B, dan C. Tulis laporannya, nanti hasilnya boleh dibacakan di depan kelas untuk kelompok-kelompok yang lain. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian sudah praktek bagus dan hasilnya juga cukup bagus. Ibu Guru sangat sudah bagus hasilnya. Dan terima kasih anak-anak sudah mengikuti praktek dengan baik. Oke, sekarang coba perhatikan bacaan tentang kisah Ali si biji energi. Nah, coba nanti silakan baca masing-masing ya bacaannya. Iya, Ibu Guru akan baca. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Nah, di sini Bu Guru sudah bawa tumbuhan. Ya, di sini adalah apa? Apa ini pohon?
daun bawang. Nah, ini warnanya warna hijau, sangat bagus dan subur. Ini juga membutuhkan energi panas matahari supaya dapat menghasilkan pohon yang bagus. Jadi kita sudah baca sama-sama tentang alisi biji energi. Nah, sekarang ada tugas lagi, silakan kerjakan. Tugasnya temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk pokok pikiran dari bacaan alisi biji energi. Oke, silakan masing-masing kelompok boleh kerjakan. Ibu guru kasih waktu 5 menit. Baik, sudah 5 menit, silakan kumpulkan tugasnya. Nah, kita sudah belajar tentang energi. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, sekarang coba buka buku siswanya. Di halaman yang ke-8 di situ ada gambar jagung yang dibakar. Nah, karena apa yang panas, energi panasnya di situ dari apa? Coba ada yang tahu? Iya, benar, dari bara api, sehingga jagungnya bisa menjadi matang karena ada energi panas dari bara api. Nah, sekarang ada tugas lagi. Coba masing-masing kelompok isi pertanyaan yang ada, diskusikan dengan teman-temannya. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, berarti petani harus bagaimana? Petani harus menyiapkan jagung dengan cara apa? Memelihara tanaman jagungnya supaya tidak ada hama yang makan jagung-jagungnya. Dan juga jagungnya perlu dipupuk supaya tumbuh subur, buahnya bagus. Dan membutuhkan apa lagi? Sumber energi apa? Matahari sebagai fotosintesis supaya tumbuhan jagungnya bisa berbuah dan juga segar dan juga subur. Oke, coba perhatikan bacaan berikut. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di Indonesia ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya apa? Misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber-sumber ini masuk dalam kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak, emas, dan juga besi dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat kita perbaharui. Oke. Nah, jadi anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan, kita sudah mengetahui tentang energi, sumber energi. Nah, maka Ibu Guru dapat simpulkan dengan pembelajaran kita bahwa pemanfaatan sumber daya alam juga sangat penting. Dengan kita membutuhkan sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan energi dan kita juga harus belajar berhemat energi dengan memperhatikan. Dengan demikian, berakhirlah sudah pembelajaran kita di hari ini. Semoga pelajaran di hari ini menyenangkan dan bermanfaat. Apakah semua senang hari ini anak-anak?
Bagus, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian semua pintar-pintar dan hebat-hebat. Oke, satu orang pimpin doa. Ibu guru minta Samuel silakan pimpin kita dalam doa pulang. Berdoa semua ya. Amin. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar di rumah ya.